Shalom, perkenalkan nama saya Kosmas Supandi. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Untuk mata kuliah yaitu agama, dosen pengampu mata kuliah agama yaitu Dr. Son Haji. Untuk saya yaitu 2902250004. Saya akan menjelaskan jawaban dan pertanyaan dari tugas saya, yaitu yang pertama, nomor 1 adalah manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan sesamanya dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai yang nomor 1 ini, manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan sesamanya dan bertanggung jawab atas kepada Allah, yaitu manusia disebut sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah atau serupa dengan Allah. Manusia itu diciptakan Allah yang serupa dengan dan segambar dengan dirinya. Manusia tidak ada perbedaan, semuanya sama, itu diciptakan dengan sama. Makanya manusia itu diciptakan yang segambar dan serupa dengan Allah. Untuk yang nomor 2 yaitu banyak agama dan penyembahan yang disaksikan Abraham dalam seluruh perjalanannya. Cara Abraham menyembah Tuhan adalah dengan mengatakan, di sini Abraham ini waktu dalam perjalanan kehidupannya, yaitu dia banyak sekali menemui orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, dengan itu cara Abraham menyembah Tuhan yaitu dengan mengadakan yaitu mezbah atau korban bakaran kepada Tuhan. Mengapa Abraham mengadakan mezbah korban bakaran kepada Allah? Ya, karena itu mezbah korban bakaran itu sangat menyenangkan bagi Tuhan atau Allah. Untuk nomor yang ketiga itu Firaun hendak mengurangi jumlah penduduk Ibrani dengan cara kita sudah tahu bahwa Firaun ini adalah raja yang paling di zaman perjanjian lama. Itu Firaun ini adalah raja yang paling keji dan kejam, ya, paling jahat. Yaitu dia ingin mengurangi penduduknya itu dengan cara dia membunuh bayi laki-laki sehingga penduduknya itu bisa berkurang. Untuk yang nomor keempat itu Daud menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan ketika mendapat kesempatan membunuh Saul sehingga Daud bertindak. Nah, di sini adalah Daud ingin menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan sehingga dia ada kesempatan untuk membunuh Saul itu dengan cara dia memotong punca jubah Saul. Nah, untuk nomor kelima yaitu cara pandang atau sikap bahkan cita-cita yang hendak mempertahankan keberagaman tanpa mengabaikan pentingnya persatuan dan kesatuan disebut dengan yaitu multikulturalisme, yaitu kebudayaan. Untuk yang nomor keenam yaitu mendengarkan kritik dengan baik serta menerima saran merupakan salah satu contoh untuk penghargaan terhadap, yaitu mendengarkan kritik dengan baik dan menerima saran merupakan salah satu itu penghargaan terhadap pendapat seseorang. Nomor yang ketujuh yaitu bagaimana sistem ibadah dalam perjanjian lama dan ibadahnya dilakukan. Ibadah dalam perjanjian lama itu dilakukan biasanya itu di Silo, Yerusalem, dan Bait Allah yaitu di sinagage. Nah, untuk yang nomor ke-8 yaitu apakah yang menjadi pusat ibadah dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru ini pusat yang menjadi ibadah dalam perjanjian baru yaitu Allah Tritunggal, tidak ada yang lain yaitu Allah Tritunggal. Untuk yang ke-9 yaitu bisnis merupakan salah satu kegiatan menyalurkan jasa dari produsen kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan yang dipakai untuk kemuliaan Allah, di mana dalam bisnis seorang hamba Tuhan harus memperhatikan. Nah, di dalam bisnis ini seseorang menyalurkan jasa dari produsennya yaitu konsumen untuk menghasilkan keuntungan yang dipakai untuk kemuliaan Allah. Nah, di mana dalam bisnis ini seorang hamba Tuhan harus memperhatikan yaitu adalah tujuan bisnis dan fungsi bisnis, etika bisnis dan sasaran bisnisnya, yaitu adalah salah satu taktik atau
terakhir melalui Roma pasal 13 ayat 8, Paulus memerintah orang Kristen untuk tidak berhutang apa-apa kecuali yaitu di pas Alkitab Roma, di kitab Roma pasal 13 ayat 8 ini Paulus memerintah orang Kristen itu untuk tidak berhutang apa-apa kecuali yaitu berhutang kasih atau berhutang budi. Oke, sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.